wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kembali membaca, mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Dan kita masih di pelajaran yang ke-21, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita jelaskan di antara pembahasan yang dibahas oleh beliau di sini adalah berkaitan tentang amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari atau membuat fi'il mudhari itu dibaca apa? Sukun. Ya. Dan kemarin kita juga sudah bacakan bahwasanya jazm itu ada dua, bisa dengan sukun, bisa juga dengan membuang nun. Ya, dengan membuang nun. Ada dua. Baik, sekarang kita masuk ke lanjutannya. Oh ya, juga kemarin membahas tentang apa? Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang mana dijelaskan di situ jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali oleh isim, sedangkan jumlah fi'liyah adalah jumlah yang didahului oleh fi'il. Baik, kita sekarang masuk halaman 146 ya. 45 kemarin terakhir itu sampai jumlah fi'liyah itu. Yang mana, Pak? Al-an fahimtu itu. Al-an fahimtu ya. Lama afham. Sekitarnya sudah ini. Ya, al-an fahimtu gitu loh. Kan terakhir itu kan bahas masalah jumlah ismiyah. Kemudian mubtada khabar itu harus marfu. Si Abbas tanya, marfu itu apa? Aku nggak paham kan gitu. Marfu itu adalah sebuah ungkapan tentang isim yang akhirnya dhamma. Lah baru Abbas mengatakan al-an fahim tuh. Lah sekarang kita masuk yang selanjutnya. Ya. Seperti sebelumnya ana mudarris, selebihnya adalah antum. Kata si guru, dapat Mas Adri? Amma al-jumlatu al-fi'liyatu fahiyal jumlatul lati awwaluha fi'lun. Nahu dakhalal mudarrisu. Qala al-mudiru. Yaktubu at-talibu. Fa fi kulli jumlatin min hadhil jumali kalimatani. Al-kalimatul ula fi'lun wal kalimatus tsaniyah ismun. Wa hadzal ismu alladhi ya'ti ba'dal fi'li ismuhu al-fa'il. Al-fa'ilu marfu'un. Afahimtum? Na'am, fahimna, walhamdulillah. Ya Ustaz, kulna faqala yawmaini inna kalimata salasatu aqsam. Ma hiya? Ana nasituha. Man ya'rifu hadza? Ana aqsamu kalimati al-ismu wal fi'lu wal harfu. Hati misalan likulli wahidin minha ya Amr. Al-ismu nahwu kitabun wa qalam qalin wa rajulun wa mudarrisun wal fi'lu nahwu
kharaja wa sajada wa yajlisu wa yaghsilu wa yaktub wa yaqra wal harfu fi wa ila wa min wa na'am wa la wa lan wa lam wa sini kama Ahsanta ya Amr. Istarihu qalilan. Nabda'u darsal jadida fil hissatil qadimah. Lamma sayarji'u ba'da yaumaini insyaallah. Ba'da 5 daqa'iq. Ana bda'u darsal jadida. Ma katabta ala sabura. Ulangi. Ana bda'u darsal jadida. Mahlan artinya sebentar. Atau kalau bahasa kita orang Indonesia, pelan-pelan. Ya, ya pelan-pelan Ustaz, mahlan, gitu, pelan-pelan. Ya, sebentar. Itu mahlan. Baik, sekarang beliau di sini ingin menjelaskan dua pembahasan. Perhatikan papan tulis. Beliau ingin menjelaskan dua pembahasan. Pembahasan yang pertama yang akan beliau bahas kali ini, pembahasan tentang al-jumlah al-fi'liyah. Ini pembahasan yang pertama. Dan pembahasan yang kedua yang akan beliau bahas selanjutnya adalah tentang aqsamu al-kalimah. Aqsamu al-kalimah. Ya, ini dua pembahasan yang akan beliau bahas. Perhatikan dulu papan tulisnya ya. Yang pertama tadi katanya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah sebagaimana beliau katakan tadi di kitab, perhatikan. Ammal jumlatul fi'liyah, adapun jumlah fi'liyah, fahiyal jumlatul lati awwaluha fi'lun. Maka dia adalah jumlah yang awalnya itu berupa fi'il. Jadi setiap jumlah yang awalnya berupa fi'il namanya jumlah fi'liyah. Contohnya dakhalal mudarrisu. Di sini beliau buatkan contoh. Ya, nahu dakhala al mudarrisu. Apalagi situ? Apa contoh? Qala al mudiru. Satu lagi? Yaktubu. Ya, yaktubu at-talibu. Baik. Ini kata beliau termasuk jumlah-jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena perhatikan, karena awalnya semua berbentuk apa? Fi'il. Dan fi'il yang dimaukan bisa berbentuk fi'il madhi, bisa juga berbentuk fi'il mudhari. Ya. Baik. Bisa fi'il madhi, bisa bentuk fi'il mudhari. Pak Aris, yang mana fi'il mudhari, Pak Aris? Yang ada ya-nya. Taib, yang ada ya-nya ini adalah fi'il mudhari. Jadi bisa jumlah fi'liyah itu berbentuk di awal fi'il madhi, bisa juga fi'il mudhari. Kemudian setelah itu beliau mengatakan bahwasanya jumlah ini terdiri dari dua kata. Ini kata yang pertama dan ini kata yang kedua. Kata yang pertama adalah fi'il, sedangkan kata yang kedua adalah isim.
Ya, kata yang pertama adalah fiil, sedangkan kata yang kedua adalah isim. Isim itu nanti beliau akan jelaskan. Isim itu adalah segala sesuatu yang mencakup manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati, itu semua masuk dalam kategori isim. Ya, kemudian beliau katakan isim yang terletak setelah fiil namanya adalah al-fa'ilu. Sudah ya, isim yang terletak setelah fiil namanya fa'il. Dan kata beliau, yang namanya fa'il harus dibaca rofa. Ya, makanya di sini dibaca al-mudarrisu, al-mudiru, atau libu. Kalau seandainya dia membaca misalkan dakhala al-mudarrisi, salah. Dakhala al-mudira, ya salah. Yang benar hanya apa? Marfu, hanya dhamma atau yang menggantikan dhamma. Sampai sini Pak Egi paham? Ini namanya jumlah apa? Jumlah fi'liyah, gitu ya. Maka perhatikan di situ, fa fi kulli jumlatin, maka pada setiap jumlah min hadhil jumal, dari jumlah-jumlah yang ada di contoh tadi, terdapat kalimatani, terdapat dua kata. Al kalimatul ula, kata yang pertama adalah fi'il, wal kalimatul tsaniyah, sedangkan kata yang kedua adalah isim. Kemudian ditegaskan lagi sama beliau, wa hadzal ismu, dan isim ini alladzi yang ya'ti datang ba'dal fi'li, setelah fi'il, ismuhu namanya dia adalah fa'il. Plus al-fa'il harus marfu. Afahimtum? Gitu ya. Kata si murid, na'am fahimna. Ya, kami paham, walhamdulillah. Jadi tentang jumlah ismiyah fi'liyah insyaallah ya sudah kita pahami ya. Kalau ismiyah didahului oleh isim, kalau fi'liyah didahului fi'il. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita membuat jumlah, ingin membuat jumlah ya, Indonesia pengen kita Arabkan, misalkan ya Indonesia pengen kita Arabkan, maka di situ kembali kepada kita si penulis mau membuat jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kalau terjemahan Indonesia itu rata-rata ismiyah. Terjemahan Indonesia itu rata-rata jumlah ismiyah. Contoh, misalkan Muhammad keluar. Apa serapnya Pak Cahyo? Kharaja Muhammad. Kalau pakai kharaja Muhammad, maka ini jumlah apa namanya? Fi'liyah. Coba Mas Adri jadikan jumlah ismiyah. Muhammadun kharaja. Nah, Muhammadun kharaja. Taib. Kenapa anak katakan tadi kalau Indonesia itu pasti jumlah ismiyah? Karena Indonesia itu kaedahnya adalah SP. Ya, subjek dulu baru predikat. Sedangkan subjek itu dalam kalau kita nahuka masukkan dalam bahasa Arab, subjek itu masuknya pada isim. Ya, pada isim di sini mencakup apa? Fa'il. Mencakup apa? Mubtada. Kan begitu. Dan yang lain-lainnya banyak. Sedangkan fi'il, ya fi'il itu adalah apa? Predikat. Di sini fi'il. Gitu ya, kita ambil P-nya fi'il. Lah, kalau sesuai dengan SP, maka isim dulu baru fi'il. Maka jadinya apa? Jadinya Muhammadun kharaja, begini. Karena kalau kita buat jumlah fi'liyah kharaja Muhammadun, maka nanti jadinya P baru S, maka nggak ada. Ya, makanya kalau misalkan nanti dapatkan jumlah fi'liyah di dalam sebuah kalimat Arabiyah, di dalam penerjemahan Indonesia harus pakai kaidah bahasa Indonesia. Ya,
Kalau Indonesia baku SP, kalau Arab bisa SP, bisa PS. Maka di sini menunjukkan bahasa Arab itu lebih luas daripada bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Kalau Indonesia baku SPOK. Ya, SPOK. Sudah, itu dia. SPOK. Pak Rahmat? Coba Pak Rahmat. Sekarang buat murid itu makan. Murid makan. Serah, sampai pakai yang mana jumlahnya? Makan masalahnya, Pak. Akala, kalau akulus jenengan sih, Pak. Ya. Akala atau bukan tolak, itu sampai menggabungkan antara mufrad dengan jamak itu. Kalau mufrad tolib, ya. Kalau tolabu itu nanti antara tolib dengan tulab, ya. Jadi tolib, akala, at-talibu. Ini jumlah apa jadi? Paris? Fi'liyah. Mas Aris, jadikan jumlah ismiyah. At-talibu akala. Dan dulu kita sudah lewati, kalau kita buat dia jumlah ismiyah, maka mau nggak mau fiilnya harus menyesuaikan apa yang di depan, gitu ya. Kalau mau enak, fiilnya depan aja karena pasti mufrad. Ya, contoh Pak Ardi, para murid itu makan. Akala at-tullabu, kalau jumlahnya fi'liyah. Gitu ya. Kalau jumlahnya ismiyah, Mas Adri? Akalu harus dibuat jamak karena mubtada dan khobar harus sama. Gitu ya. Masya Allah. Makanya kata mereka itu belajar bahasa Arab itu semakin lama itu semakin semakin memperlihatkan kepada kita kalau kalau bahasa Arab itu memang bahasa pilihan, nggak sembarang. Jadi Allah jadikan di Al-Quran dengan bahasa Arab itu memang sudah sesuatu yang paling terbaik. Ada tujuannya di balik itu. Ya, ada tujuannya di balik itu semua. Itu Masya Allah. Karena bahasa dulu kan banyak itu. Ada bahasa Ibrani, ada bahasa Yunani, Romawi, ya, bahasa Persia, banyak bahasa-bahasa pada waktu itu. Tapi yang dipilih dari sekian bahasa adalah bahasa Arab. Kenapa? Ya, karena ada rahasia di baliknya. Maka kalau antum ingin tahu rahasianya, pelajari dengan benar-benar bahasa Arab, gitu loh. Jadi kan harusnya begitu ya. Harusnya begitu. Misalkan ada orang mengatakan apa? Sekarang ada ada kafe baru, murah meriah. Itu kan langsung lihat apa itu? Tahu nama kafenya, langsung googling ya, cari di map. Itu kan langsung didatangi, kok bisa dikatakan apa? Sampai viral ini. Didatangi, ternyata ada ini, ada ini. Biar lebih apa? Meyakinkan. Bahasa juga seperti itu. Ya, Masya Allah. Kemarin itu pagi-pagi istri itu nunjukkan video itu ke anak. Pagi-pagi istri nunjukkan video. Pertanyaan Allah musta'an. Bukan video, tulisan. Allah musta'an, kok tulisannya apa? Banyak soal ditunjukkan, dapat bahasa Arab tunjukkan, dapat bahasa Arab tunjukkan. Lama-lama pusing juga. Ya, di antara satu videonya, video yang ditunjukkan beliau itu, ditunjukkan tuh tentang ada seorang pemimpin yang suka banget sama nahwu. Ya, kalau bahasa kita mungkin ya Pak Bupati lah, nggak usah presiden, bupati lah. Bupatinya itu senang belajar nahwu. Setiap belajar nahwu, contoh yang ada itu doroba Zaidun Amron. Untuk kalau belajar kitab nahwu sering itu muncul doroba Zaidun Amron. Doroba Zaidun Amron. Apa artinya Mas Aris? Zaid telah memukul Amr. Baca kitab yang lain sama, Zaid telah memukul Amr.
Akhirnya si pemimpin tadi manggil salah seorang ahli nahu. Dipanggil ke ke istananya. Saya ingin tahu nih, kenapa kok contoh di kitab-kitab nahu itu semua apa? Doroba Zaidun Amron. Alasannya apa? Kata si ahli nahu apa? Wahai pemimpin, itu cuman contoh. Dijawab sama pemimpin, kalau cuman contoh, kenapa kok Amr terus yang dipukul? Gitu katanya. Kalau contoh kan bisa jadi buat apa? Amr mukul Zaid, tapi di mana-mana mesti Zaid yang dipukul. Bingung ahli nahunya. Karena nggak bisa jawab, ceplos ke penjara. Di penjara. Sangat penjara. Panggil ahli nahu yang lain, sama nggak bisa jawab, ceplos ke penjara. Banyak akhirnya ahli nahu yang masuk penjara. Cuman gara-gara doroba Zaidun Amro. Gitu ya. Akhirnya datang seorang alim yang ngerti lebih fakih ya dalam masalah ilmu nahu, datang kepada imam tersebut. Wah imam, saya memberikan syafaat kepada ahli nahu, tolong keluarkan mereka dari penjara. Gitu kan, tahu khobarnya datang deh, ingin memberikan syafaat untuk mengeluarkan mereka dari penjara. Kata si pemimpin, nggak akan saya keluarkan sampai mereka memberikan alasan kenapa kok Zaid selalu memukul Amr. Kenapa Amr selalu jadi sasaran. Maka kata si ahli nahu baru ini, wahai imam, ya, karena memang Amr tuh layak dipukul. Kok bisa? Karena sampean tahu kalimat ini, katanya imam tersebut, ya, sampean tahu kalimat ini. Nih. Apa bacanya? Hah? Dawud. Ya kan, bacanya kan begini. Dawud. Gitu ya. Wawunya panjang atau pendek bacanya? Pendek, Daud gitu aja. Panjang, nggak pernah baca Daud pendek itu. Nggak pernah. Daud nggak ada. Dawud. Ya, yang mana seharusnya itu tulisannya itu begini. Dawud, gitu kan ya? Lah si Amr. Ya, Amr. Ambil wawunya ini ditaruh di sini nih untuk membedakan Amr sama Umar. Jadi dia apa? Ya, pencuri. Karena pencuri maka layak doroba Zaidun Amro. Gitu. Oh, gitu. Akhirnya dibebaskan semua ahli nahunya. Sudah kan? Ahli nahunya bebas, ana yang dapat masalah. Ya, datang istri. Loh, kan contohnya begini katanya. Nih, contoh nih. Qala Amrun. Ya. Dorobtu Amron. Begini tulisannya. Ya, kemudian marortu bi amrin. Sudah? Tulisannya begini secara penulisannya. Istri tanya, loh, kok bisa dia mencuri? Kan gitu. Ketika dibaca, ketika dorobtu kan wawunya nggak ada. Ya, akhirnya saya hampir kena penjara juga. Nah, lah saya bilang ini alasan tersendiri ini. Lah, karena memang masya Allah, terkadang itu pertanyaan seorang wanita tuh lebih susah daripada laki-laki. Karena dia bertanya sesuatu yang terkadang nggak pernah dipikirkan sama si laki-laki. Laki mikirnya pokoknya selewat gitu aja. Mereka tuh yang kadang aneh-aneh itu tanya itu. Iya, yang kadang anak nggak pernah sampai ke sana itu. Lah, ketika tanya seperti itu saya bilang, loh itu bukti kalau Amr itu pencuri. Loh kok bisa? Lihat, ketika Rofa nampak nggak itu wawunya? Ketika Rofa nampak kan? Ketika Jer nampak nggak? Nampak. Lah, ketika jadi sasaran disembunyikan itu wow. Nah, jadi sasaran disembunyikan itu wow. Dia nggak mau nampakkan kalau dia mengambil wow. Maka memang dia layak dipukul. Masa Mas Adri? Masuk. Lakiku tidak bercerita. Tapi mikir. Masya Allah. Baik, lanjut. Ini sekelas ya, cuma untuk meringankan kepalanya, Masya Allah. Nah, Masya Allah.
Anda juga pernah ditanya itu. Ya, Anda kan ngajarkan nahu itu. Ngajarkan nahu ya. Pernah kan kalau contoh gini. Kita buat contoh ini. Contoh seperti ini. Anda kadang ditanya itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang geleng-geleng sendiri. Ya. Pertanyaan begini. Kan kalau kita buat kalimat huwa dia adalah guru. Ngomong bahasa Arabnya gimana? Huwa mudarrisun. Kan begitu ya? Dibaca rofa. Lah, pas dia baca Al-Quran surat Muzammil. Ayat-ayat yang terakhir. Ya, coba dilihat yang bawa HP. Ayat-ayat terakhir. Dalam surat Muzammil, ayat-ayat terakhir itu. Al-Muzammil ayat terakhir. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dapat Mas Adri? Lanjut. Pak, lanjutnya apa Pak Cahyo? Tajiduhu indallah. Ayat terakhir Pak, ayat terakhir. Itu benar atas tuh. Ya, paling bawah itu di tangan sampean. Nah, apa bacanya? Huwa khairau wa a'zama ajra. Pertanyaannya apa? Huwa khairon. Loh, kok huwa khairon bukan huwa? Kan harusnya kan huwa mudarrisun. Ini kok baca huwa khairon. Ini kan keluar dari kaidah nih. Ya, keluar dari kaidah. Cuma untuk jawabannya nanti kalau antum sampai posisinya baru Anda jawab. Kalau belum nanti yang ada ana yang pusing nanti. Gitu. Jadi ada alasan juga. Kenapa huwa khairan kok enggak huwa khairun? Kalau secara kaidah gitu yang kita pelajari huwa khairun, bukan huwa khairan. Lah, inilah ya tadi yang Anda katakan, nah bahasa Arab itu unik. Semakin dipelajari semakin apa? Mikir. Ya, bukan hanya mikir ngeluh bisa. Ya, tapi dia menantang. Semakin seru. Ya, semakin seru. Maka kan ada kemarin Anda dikasih video juga sama istri tentang orang Indonesia yang berada di Jerman, dia mengajarkan bahasa Indonesia. Antum dapat kan? Jadi dia ngajarkan bahasa Indonesia di Jerman. Dengan bahasa Indonesia yang baku. Jadi banyak bahasa Indonesia yang kita pakai di setiap hari itu sudah bahasa apa? Sudah bahasa yang bukan standar bahasa Indonesia. Ya. Tapi contohnya ini karena nggak kenal kita pakai ini lupa. Nah, ada satu contoh itu. Rubahlah kan gitu ya. Rubah. Kalau rubah itu apa? Hewan. Jadi harusnya apa? Ubah, bukan rubah. Ubah. Itu bahasa Indonesia yang benar. Ubah lah, bukan rubah lah. Cuman biasa kita pakai rubah. Katanya ini sudah tidak sudah diajarkan. Jadi memang dia S3 apa S2-nya begitu. Memang tesisnya bahasa Indonesia. Itu Masya Allah. Wah, nggak remeh wong ini. Ya, Masya Allah. Jadi secara garis umum antara Indonesia sama Arab itu sama. Dari sisi apa? Ada kaidah-kaidah sendiri dalam pelafatan, di dalam kalimat, ya. Yang mana kalau sudah berubah dari standar, maka dia tidak fusha. Dan pasti ada sebab. Ya, pasti ada sebabnya. Baik, kita sekarang masuk ke pembahasan yang kedua. Katanya Ali, ya Ustadz, qulta qabla yaumain, wahai Ustadz, kamu telah berkata qabla yaumain. Apa arti Mas Adri? 2 hari yang lalu. Qulta qabla yaumain, kamu telah berkata 2 hari yang lalu. Innal kalimata salah satu aksam. Bahwasanya kalimat itu ada 3 macam. Mahi, apa aja itu? Ana nasi tuha. Saya telah nasi itu apa? Melupakannya. Gitu ya. Jadi nasi tuha. Gitu ya. Saya telah melupakan. Jadi kalau lupa bahasa Arabnya saya lupa apa? Nasi tu. Ya. Kalau antum bilang la adri itu ketika belum belajar, la adri. Tapi kalau sudah belajar nasi tu. Gitu ya. Misalkan antum nasi itu ya Ustadz, ana jawabnya nasi tahu. Apa nasi tahu? Kamu melupakannya? Gitu.
Ya, nasi tahu. Nggak pernah nasi tempe. Nah, ini nasi tahu. Taib. Man ya'rifu hadza, kata si guru. Ayo, siapa yang tahu ini? Ya, pembahasan ini. Jadi dari sini terkadang memang kita belajar sama-sama. Cuman terkadang sebagian ada yang ingat, sebagian lupa. Dan lupa itu sesuatu yang wajar. Gitu ya. Sesuatu yang wajar. Kalau misalkan antum belajar semuanya ingat, nggak seru. Ya, ada yang nggak bisa menjawab, ada yang lupa, itu memang sesuatu keseruan tersendiri gitu loh. Sehingga akhirnya apa? Disitulah kesempatan untuk memurojaah ulang. Makanya dalam belajar itu harus saling apa? Saling mengerti satu dengan yang lain. Jangan malah piara ikut. Lali terus. Ya, itu ada hikmah di balik itu semua ya. Katanya si Hashim, ana, saya Ustaz. Aqsamul kalimah ismun wa fi'lun wa harfun. Nah ini. Jadi macam-macam kalimat itu ada di 3. Ya, macam-macam kalimat ada 3. Yang pertama namanya ismun. Yang kedua fi'lun. Yang ketiga harfun. Ya, jadi yang ketiga harfun. Nih, jadi dalam kalimat Arabia kan Arab, kata bahasa Arab, kosakata. Kalimah itu artinya kata ya. Al kalimah itu artinya kata. Bukan apa? Bukan kalimat, tapi kata. Jadi macam-macam kata di dalam bahasa Arab itu cuma 3. Isim, fi'il, sama huruf. Nggak ada yang lain. Ya, kata dalam bahasa Arab itu cuma isim, fi'il, dan huruf. Kalau antum googling atau searching kata dalam bahasa Indonesia, banyak. Ya, ada kata sambung, kata ini, banyak sekali. Kalau bahasa Arab, kata itu cuma 3, isim, fi'il, sama huruf. Dari sekian ribu banyak kata dalam bahasa Arab, semuanya kembalinya ke sini. Kalau nggak isim, fi'il, kalau nggak fi'il ya huruf. Isim apa? Kata benda. Ya, antum cari kata benda di dalam misalkan antum searching atau guling kata benda, itu bukan hanya menunjukkan benda. Ya, Mas Adri, apa Mas? Cari kata benda itu apa bahasa Indonesia, Mas? Ini sama-sama belajar ini. Isim itu kata benda. Iya, Mas, yang gampang aja, Mas. Cari AI itu, Mas. Ya, apa kata-kata benda itu apa dalam bahasa Indonesia? Karena isim itu gampangannya kalau kita belajar bahasa Indonesia, kata benda. Bahasa Indonesia, bahasa Arab. Bahasa Indonesia, Mas. Kita belajar Indonesia, Arab Indonesia, Mas. Bahasa Indonesia. Jenis kata yang merujuk pada nama orang. Mas, pelan-pelan, Mas. Ya, jadi isim itu kan kata benda. Merujuk apa aja, Mas? Nama orang. Tempat. Kalau Mas. Ya, pakai ini ya. Al-alam, ismul ins. Ya, nama orang contohnya. Apalagi? Tempat. Al-makan, tempat. Apalagi, Mas? Benda, gitu ya. Al-jamad. Atau segala sesuatu yang dapat dibendakan, baik yang berwujud konkret maupun yang tidak berwujud. Nah, udah semakin panjang, berat ini aja cukup. Ya, jadi nama orang, nama tempat, nama benda mati itu semua masuk dalam kategori isim. Masuk juga di dalamnya apa? Al-hewan. Ya, atau masuk juga di dalamnya sifat, tumbuh-tumbuhan, masuk juga dulu tumbuh-tumbuhan, an-nabat. Itu semua adalah apa? Isim. Ya, coba kita masuk nama orang. Siapa Pak Rahmat? Rahmat. Kalau tempat, Mas Aris? Tempat, contoh tempat. Masjid. Terus, benda mati. Pak Aris? Meja. Bahasa Arabnya apa, Pak? Maktabun. Hewan, Pak Egi? Kitun. Terus, sifat? Jamilun. Nabat, tumbuh-tumbuhan? Apa, Mas? Ya, Zahratun. Zahratun. Lah, itu semua isim, rujuknya ke sana isim. Yang kedua ada lagi yang namanya fi'il.
Ya, kalau fi'il ini kata kerja. Dan ini sudah kita pelajari, kata kerja itu ada kata kerja yang bermakna maldi. Maldi apa? Lampau. Ada kata kerja yang bermakna apa? Sekarang dan akan datang, yang kita kenal dengan mudhari. Dan ada kata kerja perintah, itu udah ini dia. Ada maldi, ada mudhari, ada amr. Kalau bukan ini, maka masuk. Gitu dia caranya. Bukan itu semua masuk huruf. Ya, karena huruf kalau didefinisikan lebih susah. Pokoknya bukan isim, bukan fi'il, maka dia huruf. Ya, huruf nanti macam-macam. Huruf itu macam-macam. Ya, tapi huruf yang dimaukan di sini adalah apa? Huruf lahu maknan. Huruf yang punya makna. Kan huruf ada dua. Ada huruf hijaiyah, ada huruf punya makna. Kalau huruf hijaiyah nggak ada maknanya. Lah, huruf yang dimaukan di sini seperti apa Mas Adri? Min. Huruf bukan nih? Ya kan? Apalagi? Li. Apalagi Pak Rahmat? Ila. Kemudian lagi wah. Ada nggak wah? Ya. Ada lagi in. Ya. Oh kok in? An. Atau lan. Kita ambil lan ya. Lan. Gitu ya. Ini kan semua huruf. Ya. Lan artinya apa Pak Rahmat? Lan artinya tidak. Lah kan tidak bukan masuk apa? Bukan masuk isim, bukan masuk kata kerja. Ada juga la. Ada juga apa naam. Ya. Dan yang lain-lain. Ini semua huruf. Jadi kata dalam bahasa Arab itu nggak lepas dari 3 macam ini. Kalau nggak isim, fi'il ya huruf. Lihat, kita lanjutkan baca kitabnya. Nggih. Dzaraf. Dzaraf itu kan menunjukkan waktu atau tempat. Kan dzaraf itu menunjukkan waktu atau tempat. Kira-kira masuk mana kira-kira ini? Waktu atau tempat? Ya, masuk di bagian yang mana dia? Masuk isim. Jadi dzaraf masuknya di isim. Maka tadi saya tuliskan di situ makan tempat. Jadi tempat itu nggak mesti masjid. Tempat di depan, di belakang, di samping itu juga masuk tempat. Jadi dzaraf masuk di isim. Gitulah. Paris? Kalau juga. Nah, juga ini termasuk bahasa Arab. Masuk yang mana juga ini? Untuk dijelaskan sekarang kita pending dulu ya. Nah, dia termasuk isim dia. Cuman untuk menjelaskannya nanti butuh. Ya, masuk kan aidon gitu kan? Aidon, masuk isim dia. Cuman untuk menjelaskannya ini butuh apa namanya nih? Butuh kepala lebih tenang nanti. Nah, tuh kata Mas Adri betul naik kelas dulu, nggak bisa sekarang. Kalau dipaksakan pusing. Gitu ya. Baik, kita baca. Kata si guru hati apa arti hat? Berikanlah misalan contoh likulli wahidin minha untuk setiap masing-masing darinya. Ya, kembali kepada aksam tadi. Ya Amr, wahai Amr. Oh si Amr sekarang ini. Amr nih pelaku tadi nih ya. Muncul juga si pelaku ini. Kata si Amr, al-ismu nahu. Isim itu contohnya kitabun, qalamun, wa talibun, wa rajulun, wa mudarrisun. Tapi dari sekian 3 ini yang paling banyak di dalam bahasa Arab itu isim. Misalkan isim fi'il huruf ya. Misalkan antum cek di Al-Qur'an itu lebih banyak apa? Isim. Maka nanti ini insya Allah kita pelajari kitab selanjutnya, naik kelas dulu. Ya, di situ baru sebutkan untuk mengetahui isim itu apa tandanya, ini ya, ada semua. Ya. Dan insya Allah antum nggak bakal pusing. Kalau sudah belajar durus lughah, pindah ke sana itu ringan. Ya. Tapi kalau belum durus lughah, belum ini masuk langsung nahu, itu rasanya kayak memikul gunung. Nah, wabot rasanya, masya Allah. Ya Mas Haris ya? Masya Allah beneran. Antum nggak ngerti Jawaannya alif bengkong, ya. Terus ngerti isim. Apa itu isim gitu loh. Jadi dulu anak itu belajar itu pertama kali belajar nahu itu sama durus lughah awalnya. Awalnya belajar durus lughah, nggak kuat.
kepala ini nggak kuat belajar durus lughah dulu. Karena terlalu apa? Berat. Lah gimana? Moro-moro gundul, suruh baca. Wah, piye gitu. Ya, itu belum kuat itu. Sampai pelajaran 10 kayaknya, itu berhenti. Ganti kita pakai kitabnya Gontor. Durusul Lughah Al-Hadithiyah. Jadi Durusul Lughah kekinian gitu. Punya Gontor, buatannya orang Gontor. Ya, Pondok Gontor dibuatan. Dan dia pakai uslub Indonesia gitu loh. Jadi istilahnya lebih ringan, bisa diterima sama sama kita. Nah, setelah belajar kitab itu selesai, masuk Durusul Lughah. Oh, ini tae iki. Biyen kok ngadeg aku ya. Gitu Masya Allah. Lah, akhirnya berjalan waktu disuruh ngajar Durusul Lughah. Pas suruh ngajar Durusul Lughah aneh bingung. Biasanya kan ngajarkan nahu, kayak kitab-kitab nahu, suruh ngajar Durusul Lughah bingung gitu. Pertama kali ngajar Durusul Lughah. Padahal ngajar kitab nahu yang lain sudah sering. Tapi ngajar Durusul Lughah bingung. Karena ketika dilihat, apa yang betul dijelaskan? Jelas semua gini kok. Udah, karena kita ngerti kan gitu. Kita ngerti, jadi pas lihat, ini si misyarah, dia ini sudah ngerti semua gitu. Jadi udah jelas apa yang betul dijelasin ini. Ya, akhirnya lewat sekali ngajar, 2 kali, 3 kali baru, oh ternyata maunya beliau itu begini. Jadi memang nggak bisa, misalkan kita pernah kitab apapun masuk kitab baru, itu harus apa? Menyesuaikan. Ya sama seperti kerja. Satu perusahaan pindah perusahaan lain harus apa? Menyesuaikan terlebih dahulu, adaptasi. Nggak bisa. Pinter-pinter pun nggak bisa. Biasa misalkan ngajar gini ya, nggak pernah khutbah. Suruh khutbah, gemeter. Tenan. Meskipun dia biasa ngajar ya, tapi nggak pernah khutbah, sama. Gitu ya. Taib. Dia biasa ngajar, biasa khutbah, nggak pernah imam, yo gemeter. Meskipun hafal. Ya, jadi jangan misalkan jadi imam itu mental memang. Ya, mental. Jadi imam, jadi khotib itu mental. Kalau pas ngajar gini enak duduk gini nyantai, geter-geter nggak kelihatan kakinya. Ya. Kalau pas khutbah itu Masya Allah. Kita dulu awal khutbah itu udah siapan semua maju, geter, lupa sampai ngomong apa. Masya Allah. Butuh latihan semua tuh, butuh latihan, nggak bisa langsung selesai, langsung jadi ini nggak bisa. Ya butuh lewat ya proses lagi. Wal fi'lu, sedangkan fi'il contohnya kharaja, apa artinya? Keluar, sajada, sujud, yajlisu, duduk, yaghsilu, mencuci, uktub, tulislah gitu ya. Iqra, bacalah. Wal harfu, sedangkan huruf contohnya fi, ila, min, na'am, la, lan, lam, sin. Pada contoh sa'akulu. Sinnya itu huruf. Apa artinya sin? Akan, gitu loh. Sa'akulu, saya akan makan. Itu juga apa namanya huruf. Kata si guru, ahsan ya Amr. Ya, pinter, bagus Amr. Istarihu qalilan, istirahat dulu sejenak. Jadi setelah menjelaskan ini, belum guru nulis panjang lebar, istirahat dulu sejenak. Nabda'ud darsal jadida, kita akan mulai pelajaran baru fil hissatil qadimah, pada hissah pelajaran berikutnya. Jadi kan kalau di sekolah itu kan ada satu madah terkadang 2 jam. Maksudnya 2 apa namanya ini? Apa namanya itu? 2 SKS gitu ya. Jadi langsung 2, misalkan langsung 90 menit. Jadi mungkin setengah jam istirahat dulu, habis lanjut gitu ya. Hissatul qadimah. Lah si Hashim tanya, araja al-mudiru min Makkah ya Ustadz, apakah kepala sekolah sudah kembali dari Mekah wa Ustadz? Kenapa dibaca Makkah Pak Cahyo? Kok dibaca Makkah, katakan min huruf jar? Mabni, salah, bukan mabni masad, ghairu munsharif. Ya, maka termasuk ghairu munsharif. Makanya baca bahasa Arab itu mikir dia, nggak bisa cuma dibaca gitu aja. Nimin, karena kemungkinan kan banyak tuh. Ya, asalnya standar min makati. Itu standar. Tapi karena dia ghairu munsharif, bacanya min makkata, gitu ya. Min makkata. Gitu ya. Kata si guru, lama. Apa arti lama kemarin? Belum.
Lama itu belum. Ya. Lama termasuk huruf apa ini? Penjazm. Cuman bedanya kalau lam fiilnya harus disebutin. Kalau lama boleh enggak? Jadi kan maunya di sini apa? Lama yarji gitu loh. Ada fiil mudhari yang enggak disebutkan. Saya ulangi, lam sama lama, perhatikan Bapak terus ya. Kan ada dua. Lam sama apa? Lamma. Lam sama lamma. Ini dua-duanya kan masuk ke mana fiil? Mudhari. Dan dia menjazmkan fiil mudhari. Bedanya, misalkan kita ambil kata contohnya yarji'u. Kalau lam masuk ke yarji, maka di sini harus dibaca sukun. Lama juga masuk sama bacanya sukun. Cuman perbedaannya, kalau misalkan antum pakai lam, maka fiil mudhari'nya wajib disebutkan. Lam yarji. Misalkan guru tanya ya, misalkan gurunya ditanya tadi, apakah kepala sekolah sudah balik dari Mekah? Kemudian ustaznya jawab pakai lam. Kan nanti sama-sama bisa juga belum kan ya? Maka harusnya lam yarji. Lam yarji. Harus disebutkan apa namanya ini fiil mudhari'nya. Tapi kalau lama, boleh antum nggak sebutin. Lama. Tapi kalau secara teksnya harusnya lama yarji. Cuman bedanya dia nggak disebutkan. Gitu ya. Kata dia memang khusus, Mas. Ya. Jadi memang kalau lama itu khususannya fiil mudhari yang dijazm nggak disebutin nggak apa-apa. Ya, niatnya kan lama yarji. Dan ini dulu terjadi nih. Ketika kita ngomong sama orang Libi, di Yaman ngomong sama orang Libya, ketika katakan dia nanya bla 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 bla, kita jawab lama, gitu aja, jawab lama, begitu aja kan ya, lama. Dia nggak terima, mengatakan kef lama, lama, kata dia. Karena lama itu ada dua, lama itu artinya ketika, ya, lama, sama. Cuman lama ini apa namanya nih? Lama apa ya contohnya kalimatnya? Jadi bisa lama artinya sama. Lama jaa Zaidun atau ketika Zaid datang maka bakal begini. Ya, misalkan ya. Lah, lama yang ini ambil penjazm, lama yang artinya belum. Lah, pada waktu itu dia nggak tahu, kok lama? Lama kata dia. Apa lama di sini maksud antum? Gitu ya. Akhirnya karena kita juga sama-sama bingung menjelaskannya, akhirnya ya kita pakai lam yadhab, kita ganti pakai lam, ya pakai lam. Masya Allah. Jadi teman-teman kita Indonesia itu yang pingin lancar bahasa Arabnya nggak mau kumpul sama orang Indonesia, nggak mau kumpul dia, kumpulnya sama apa? Sama orang-orang luar, ya Indonesia, bukan orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu kalau nggak dipaksa untuk bahasa Arab, meskipun yang negeri Arab, nggak bakal bahasa Arab. Ya, makanya di pondok-pondok yang menerapkan bahasa Arab aktif, itu pakai sistem wajib. Kalau nggak bahasa Arab dihukum. Nah, baru di bahasa Arab. Ya, kalau mau bahasa Arab monggo, nggak bahasa Arab monggo, milih mana? Nggak bahasa Arab, milih bahasa Indonesia. Lah gampang, nggak mikir. Gitu ya. Kalau bahasa Arab kan butuh mikir, gitu ya. Pernah dulu pas kita belajar itu gurunya bilang yang mau bertanya gitu ya, yang mau bertanya bahasa Arab, nggak ada yang nanya, ya nggak ada yang nggak tanya. Gitu. Jadi pas momen lagi yang lainnya di kelas ini harus wajib bahasa Arab semua, tenang kelasnya, tenang itu Masya Allah. Itu kalau mau pakai bahasa Arab yang aktif itu harus pakai sistem wajib. Makanya di Gontor itu kan dia pakai bahasa Arab bahasa Inggris. Ya, kalau ceritanya temen itu gak pakai bahasa Arab ketahuan gundul. Ya, sistemnya gundul. Oh, kayak gundul. Nah hukum kayak. Ya, gundul sistemnya itu Masya Allah. Gitu. Tapi memang gitu. Kalau enggak jalan. Maka pernah kita ngobrol sama Ustadz Alif dari Imam Bukhari.
Ya, Ustaz Alif dari Imam Bukhari itu kita tanyakan beliau pemegang kism lughahnya, bagian bahasa Arabnya di mana di Al-Bukhari itu di Pondok Al-Bukhari. Beliau sebutkan ya bahwasanya beliau itu ada bawa maksudnya manajemennya ini bagian kelasnya asrama musyrifnya bagian ini. Jadi memang terstruktur biar bahasa Arab. Di tempat ini wajib bahasa Arab, tempat ini. Kadang ada tulisan itu, ya, tempat yang nggak boleh bahasa selain bahasa Arab. Ya mau masuk situ harus bahasa Arab. Ya. Kalau kita dikasih pilihan masuk nggak kira-kira? Enggak masuk. Iya, enggak masuk, Masya Allah. Ba'da khamsad daqa'iq, sayarji'u ba'da yaumain insyaallah. Ingat ya, kalau lama sudah titik, maka dia nggak mempengaruhi fi'il setelahnya. Kalau sudah titik kan selesai dia, jadi berdiri sendiri. Sayarji'u jadi kalimat baru. Sayarji'u ba'da yaumain insyaallah. Beliau akan kembali 2 hari lagi. 2 hari lagi insyaallah. Ba'da khamsad daqa'iq, setelah 5 menit istirahat, tarik nafas. Guru nanya, anabda'u darsal jadida, apakah kita bisa memulai pelajaran yang baru? Kata si murid, mahlan ya Ustaz. Ustaz, sebentar Ustaz. Lama naktub. Apa arti lama naktub? Kami belum menulis. Apa katab yang telah kamu tulis di mana? Alas saburah, di papan tuh. Tulis. Gitu ya. Paham Pak Rahmat? Pak Rahmat? Fahimta? Nah, kayak Pak Rahmat? Paham insyaallah ya. Jadi intinya ini 2 pembahasan yang beliau sebutkan di sini berkaitan dengan jumlah fi'liyah dan jumlah jumlah fi'liyah dan aksamul kalimah. Aksamul kalimah, gitu ya. Tapi kayaknya Pak Rahmat juga sudah panas ini, udah banyak memori yang masuk, insyaallah cukup sampai di sini dulu. Untuk tamrin pertama monggo dijawab ya. PR, tamrin pertama PR. Lama naktub, nunnya kan kami Pak ya. Nunnya kan artinya kami. Lama naktub, kami belum menulis. Dan inilah seperti yang Anda sebutkan tadi. Untuk lama boleh disebutkan. Boleh. Nah, tapi kalau lam wajib disebutin. Boleh sebutin, boleh enggak gitu loh. Kalau lama, maka di sini disebutin lama naktub. Ya. Kenapa? Karena kalau nggak disebutin, nggak ngira paham ustadznya. Mahlan ya Ustadz, lama. Ya. Ya, misalkan, Ustadz, belum apa, kan nggak jelas. Ya, maka harus disebutin. Tapi kalau sudah jelas, nggak disebutin nggak apa-apa. Gitu Pak Rahmat ya. Jadi PR-nya, ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, pertanyaan-pertanyaan berikut ini sesuai dengan cerita di mana nih? Di pelajaran kita ini. Ya, tugasnya dijawab plus diartikan yang antum kerjakan. Pertanyaannya diartikan, jawabannya diartikan. Ya, ini tugas pertama. Tamrin 1 aja, cukup sudah. Untuk tamrin 2, tamrin 3, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insya Allah sampai di sini dulu. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta